bikin makanan bekal sekolah dong, Ci. Oke. Ayo. Tonton sampai habis ya, kira-kira aku mau bikin apa. Ini tuna kaleng dikasih mayones sama saus tomat terus diaduk-aduk rata. Ini masak nasinya pakai mini rice cooker R11 dari mito.id. Ukurannya mini compact, cocok buat traveling, anak kos ataupun keluarga kecil. Nasi dikasih minyak wijen dan biji wijen hitam. Aduk-aduk rata. Ambil sesendok adonan nasi, kemudian dibulet-buletin, dipipihin, terus taruh adonan tuna di tengahnya. Terus tutup dengan adonan nasi lagi dan dibentuk menjadi segitiga. Nah, ini aku pan fry, tambahin saus, ini campuran kecap asin sama gula. Tinggal dimasak sampai rada-rada garing. Terus bawahnya dibungkus sama seaweed. Udah jadi, namanya tuna mayo onigiri. Sekarang tata di tempat bekalnya, tambahin gorengan seperti karage atau chicken wings. Jangan lupa tambahin sayur-sayuran buat asupan seratnya. Udah jadi nih bekalnya si Inces ke sekolah. Auto lahap. Pasti temen-temennya pada iri nih. Yuk cobain ya. Next mau bikin bekal sekolah apa lagi ya? Cemilan. Apa ini? Dikasih cemilan super simple kayak gini aja Inces sudah happy banget loh. Kalau pemirsa pasti udah enak. Ini sebenarnya simple jasuke tapi aku level up sedikit. Kasih susu kental manis, terus habis itu mayones merek Wepi. Ini nggak di-endorse ya, tapi memang favoritku. Tambahkan black pepper karena Inces suka, tapi kalian boleh skip kalau nggak suka. Terakhir tinggal tambah butter sama mozzarella yang banyak. Udah tinggal masukin ke air fryer. Ini aku pakai Digifrygo AF2 dari mito.id. Kapasitas 3 liter, wadahnya berbahan 4 layer granite coating, anti lengket dan tahan gores. Dan pastinya low watt. Nah udah jadi nih simple cheese cone alias jasuke, cemilan kesukaan bocil-bocil. Nah udah dapet ide cemilan, yuk cobain resepnya and happy cooking. Hari ini pokoknya aku mau makan nasi bungkus paling enak dan paling aku suka. Janji ya, yang nonton gak boleh ngiler sampai saember. Karena memang sak gitu enak. Ini aku sampai makan 2 bungkus loh yo. Tak spill ya, ini dari Lamia Taste. Yang order ada nasi cumi tongkol, nasi sate komo, nasi empal Madura, nasi Bali, dan nasi kuning ayam. Yang ku makan nasi cumi tongkol sama nasi empal Madura. Ini cuminya tuh bener-bener empuk. Terus mereka ini gak pelit bumbu. Nah ini empalnya juga super empuk. Taste-nya itu lebih ke gurih, gak terlalu manis. Terus ada bagian urat yang bikin lebih enak lagi. Terus entah kenapa kalau lihat mie di nasi bungkus itu bikin nafsu makanku jadi lebih gede. Nah ini ada tongkolnya, nggak terlalu asin, ukurannya juga gede-gede. Tinggal tambah lalapan sama kerupuk. Mertua lewat, babano gak ketok. Tersedia juga lauk packaging vakum, cocok buat stok di kulkas. Dan berbagai macam sambal. Nah ini mbak-mbakku juga tak kasih coba. Sampai pada kalap semua yang biasa diet makan saiprit ini sampai nambah nasi. Bumbunya enak, mantep pol bu. Yuk cobain aja Lamia Taste, dijamin ketagihan. Cik, bikin sosis cancel bakwan boleh? Itu enak mami, yuk bikin lagi. Yuk, siapa takut? Ambil dulu deh cancel cocktail seriesnya, di kulkas lagi banyak. Kali ini pakai yang cancel frankfurter cocktail. Siapin dan potong-potong bahan lainnya seperti kol, daun bawang, sama wortel. Cancel cocktail dipotong bulat-bulat. Mari gitu untuk adonan tepungnya, masukkan semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video ya. Terus masukkan bahan-bahan yang udah dipotong termasuk cancel frankfurter cocktail. Tambahkan air, aduk sampai rata dan nanti jadi seperti ini. Nah sekarang tinggal digoreng sampai crispy dan golden brown. Nah udah jadi nih bakwan ala chef yang super kriuk. Tes kriuk halal dulu ya. Paling enak dipakein cabai rawit. Cocok banget buat cemilan sekeluarga. Dipakein sosis bawaannya jadi makin mantep, ekstra meaty. Yuk cobain bikin di rumah ya. Yuk kita bikin ayam goreng sambal bawang kemangi. Duh ini enak banget, kalian pasti suka. Dimakannya pakai nasi putih anget sama sayur. Nih resepnya, pertama ayamnya dimarinasi pakai telur, bawang putih parut, kaldu, garam, gula, lada secukupnya. Sama tepung tapioka atau maizena. Aduk rata biarkan minimal sejam. Sekarang masak sambelnya, tumis bawang putih sampai wangi. Tambahkan bawang merah utuh yang lumayan banyak. Tambahkan potongan cabai campur, daun bawang, terus garam, kaldu, gula, sama lada secukupnya. Setengah sendok makan saus tiram dan terakhir daun kemangi. Ini pakai diamond series pan dari Stain Cookware, premium German coating, tebal dan anti lengket. Mari gitu ayam udah dimarinasi, tinggal digoreng sampai crispy dan golden brown. Nah udah tinggal disiram sama sambal bawang kemanginya. Ini beneran nagih geng, sekalian wajib recook soalnya enak banget. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Baru nemu yang unik nih, jualan gado-gado nguleknya dalam mobil. Apa yang di video pak? Iki, apa tadi ngomongnya? Bernamot nih video ini. Gak amat, nah video ini. Tipe bumbu kacangnya itu lumayan halus, toppingnya ada tahu, kentang, lontong,
Mari diaduk-aduk, ditambahin kol, tauge, terus sayuran, bu kangkung, bu bayam, gak inget. Gado-gado ini udah jualan dari tahun 1986. Dulunya tuh gerobakan, sejak 5 tahun terakhir level up naik mobil. Ini langganannya pejabat sama artis. Paling sering beli Pak Prabowo, kalau artis ada Ruben, Igun, Lydia Kandau, Ari Wibowo sampai Doni Kesuma. Untuk rasa bumbunya tuh enak, porsinya juga ngenyangin. Tapi hari ini rada kasinan kayak sing gawe bumbu ini kate kawin maneh. Namanya gado-gado Kertanegara Ibu Sumartin di Jaksel. Kalau bisa bikin sendiri, ngapain beli? Yuk kita bikin bareng ayam goreng lengkuas. Ini pakein sambal korek, enak banget. Pertama, blender lengkuas dalam jumlah banyak. Ini pakai food processor BA100 dari mito.id dengan 4 tingkat mata pisau yang tajam, jadi benar-benar halus. Mari gitu sangrai bahan-bahan lainnya sampai lemes. Artinya sangrai berarti tanpa minyak. Mari gitu tinggal di blender lagi sampai benar-benar halus. Terus ditumis, tambahin serai, daun salam, daun jeruk sampai wangi. Masukin lengkuasnya, aduk-aduk lagi sampai rata. Tambahkan garam, kaldu, lada, gula seikhlasmu. Aduk-aduk manis sampai rata. Tambahkan ayamnya, aku pakai ayam kampung, tambahin air, terus rebus aja sampai mateng dan empuk. Udah deh, tinggal digoreng pakai api sedang. Jangan lupa bumbu lengkuasnya digoreng sisan. Sisa ayamnya aku bungkus pisah-pisah buat stok di kulkas, nanti kalau mau makan baru digoreng. Tuh udah jadi kan ayam goreng lengkuasnya. Ini bumbu lengkuasnya dimakan pakai nasi anget aja udah enak banget. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Mame, Apa? katanya castle crispy nugget kalau di air fryer lebih crispy ya? Mosok sih? Tapi ntar mami coba deh. Yeay! Ambil dulu deh nuggetnya, mumpung di kulkas nih stokku banyak banget. Ini loh si biru yang extra crispy, Cancel crispy chicken nugget yang ada extra bubble scrubsnya. Dan katanya kalau di air fryer jadi makin crispy. Emang bener? Markibut, mari kita buktikan. Nah, goreng nuggetnya tuh di air fryer selama 8 menit 180 derajat. Oh ya, kalau kamu mau goreng lebih banyak tinggal tambah menitnya ya gengs. Wih, crispy kres loh, udah crispy makin crispy aja. Ini mah crispy double deh. Nah, daging Cancel crispy chicken nugget ini abis di air fry gak kering, malah makin juicy, makin crispy, makin juicy, jadi combo deh. Dengerin lagi nih. Enak banget gengs. Yuk kalian juga cobain ya. Yuk hari ini kita bikin sesuatu yang unik. Ini cara baru makan samyang kalau kalian bosen makannya begitu-gitu aja. Nah, ini aku pakai samyangnya yang original kayak biasa ya, dimasak, direbus, terus diaduk-aduk aja. Ini aku ceplok telur puyuh ya tanpa minyak. Pakai Diamond Pan Series dari Stand Cookware, premium cemen coating, ini beneran anti lengket. Siapin rice paper, celup-celup di air biar lemes. Taruh di tengahnya telur puyuh ceplok, keju slice sama sedikit samyang. Nah, udah tinggal dilipat kanan kiri atas bawah. Jadi deh, embo apa namanya jangan nanya, tapi kelihatan lucu banget ya. Mari gitu tak pan fried sedikit biar ada garing-garing. Tapi kalau kamu mau langsung makan juga bisa. Tambahin taburan parsley sedikit. Udah deh. Wah, enak deh, jadi lebih kenyal-kenyal gitu. Soalnya rice paper kan modelnya kayak mochi, bisa mulur-mulur. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Yuk main tebak berhadiah, guyon. Nah, hari ini aku mau makan apa nih? 2 menu pedas jadi 1, samyang sama ayam ricis level 5. Kira-kira lambeku doer nggak ya? Gak terlalu pedes kok. Tapi lama-lama bibirku yang jeding juga. Pedes. Karena udah tahu mau makan pedes, jadi aku sudah beli minuman dari Kopi Feeling Brew. Ini yang paket semarak 1, isinya ada 2 es kopi Cheer Me Up dan 2 es mango Yakult Booster. Seger banget, langsung nyes di tenggorokan. Nah, Inces juga dapat jatah dong. Lava cake. Kopi Feeling Brew gak cuma menyediakan minuman kopi atau non kopi, tapi juga ada dessert seperti cinnamon roll, choco lava cake, dan lain-lain. Choco lava cake-nya juara dan favoritnya si Inces nih. Buat si Om Bojo aku kasih kopi Cheer Me Up sama cinnamon roll. Cocok banget buat ngemil-ngemil sore. Kopi Feeling Brew hanya bisa dipesan lewat GoFood. Yuk cobain gengs. Yuk kita bikin sarapan yang simple, enak dan sehat buat si Inces. Menu ini juga cocok buat bekas sekolah bocil-bocil nanti. Pertama, grill sosisnya dulu. Ini aku pakai berbagai macam sosis dari merek Big Farm yang udah halal MUI dan BPOM. Varian itu lumayan banyak. Aku cobain yang grill beef rib sausage, Balinese sausage, country style sausage, dan spinach and cheese sausage. Ini sosis premium dengan high meat content. Nah, ini sosisnya aku iris-iris ya. Siapin roti tawar, kasih mayones, ratakan. Mari gitu taruh potongan sosis di atasnya sampai penuh. Tambahin keju slice, ini aku pakai 2 macam biar Incesnya puas. Terus tutup. Sekarang pecahkan 2 biji endokmu, tambahkan lada hitam, kocok-kocok. Mari gitu balur roti dengan adonan telur ini.
Lelekan butter di pan, grill roti sampai dia gosong-gosong. Nah udah jadi deh sausage and cheese toast buat sarapan Inces. Enak banget apalagi pakai sosis Big Farm yang tanpa MSG, pengawet dan pewarna. Jadi sehat dan aman buat si kecil. Yuk cobain sosis Big Farm. Yuk kita bikin kimchi jjigae. Ini sup khas Korea favoritku, apalagi kalau kita kurang enak badan, makan ini tuh kayaknya tuh stamina langsung meningkat. Pertama potong-potong bahannya, ada bawang putih, bawang bombay, daun bawang, jamur enoki, dan tahu yang paling lembut yaitu tahu sutra. Mari gitu tumis bawang-bawangan, tambahkan beef slice, masak sampai berubah warna. Nah bahan utamanya nih kimchi, aku pakai kimchi dari Mujike yang udah halal MUI. Ini packagingnya pakai teknologi khusus jadi nggak usah taruh di kulkas dan rasanya itu otentik banget kayak kimchi-kimchi di restoran Korea. Kuah kimchinya masukin sekalian, tambahkan kaldu blok sapi, garam, gochugaru alias cabai bubuk, sama gochujang. Tambahkan air secukupnya, aduk-aduk rata, baru masukkan potongan tahu sutra, jamur enoki, sama daun bawang. Nah udah jadi nih kimchi jjigae ala drakor. Dijamin rasanya tuh enak dan nagih banget gengs. Makan ini sambil nonton opa-opa bening, tambah mager aja. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Cik makan yang serba pedes dong. Hayu ini aku mau makan oseng mercon iga sama ada cumi sambal ijo. Wah ini dari Mambunai bikin lapar. Semuanya dari Bolo Sego, ini memang spesialis oseng mercon iga. Tapi yang bikin penasaran nih cumi sambal ijonya karena ini menu baru. Tinggal dipanasin aja di teflon. Tuh lihat ya cabai ini gede-gede, warnanya itu merah merona. Yang oseng mercon iganya ini aku beli yang paling pedes level 3. Dagingnya tuh gak ada alot-alotnya, empuk banget, terus bumbunya juga medok. Cumi sambal ijonya ini mereka pakai cumi asin yang dipotong kecil-kecil. Bumbunya itu berempah, gak pelit, terus juga gak terlalu pedes. Dibuat nasi goreng pasti enak deh. Gak kelupaan mangannya pakai kerupuk biar ngabisin nasi sak wakul. Nih bagian paling enak yang ada lemak-lemaknya masuk mulut langsung meleleh, apalagi tambahin sama cabai rawit yang gede-gede. Gimana udah ngiler sak ember? Yang pengen nyobain Bolo Sego langsung aja klik keranjang kuning. Ye, orderanku udah datang. Begitu sembuh dari bapil langsung pengen makan yang pedes-pedes. Nih aku order pakai bundling nasi goreng rakus. Nih ada nasi goreng kampung sama nasi goreng kecombrang udah lengkap sama teh botol sosro. Yang pertama nih nasi goreng kecombrang, isinya tuh ada potongan ayam sama sayur kol. Wangi kecombrangnya tuh enak, terus yang ini tuh nggak terlalu pedes. Porsinya tuh sebenarnya pas, tapi karena aku habis sakit dan lapar banget, jadi lanjut bungkus yang kedua. Apalagi yang favoritku nih nasi goreng kampung kayak nasi gorengnya Surabaya gitu. Ada mie, kol sama potongan ayam. Ini lebih medok rasanya dan lebih pedes. Paket bundlenya ini murah banget, cuma 55 ribuan, apalagi selalu ada diskon 30% di GoFood sama GrabFood. Tapi bisa juga diorder lewat Shopee Food dan Traveloka Eats. Nasi goreng rakus sudah tersebar di 50 titik di Indonesia dan 10 kota. Nasi goreng rakus makanannya, teh botol sosro minumannya. Nasi goreng pelopor pedas nikmat di Indonesia, ya nasi goreng rakus, yuk cobain. Yuk kita bikin tuna kimchi balls. Ini tuh perfect snack, tapi ngenyangin juga. Simple, enak, dan sehat. Pertama masak nasinya dulu dong. Ini aku pakai beras Jepang biar pulen. Nah ini pakai digital rice cooker R11 dari mito.id. Wadahnya anti lengket, anti gores, dan ukurannya itu compact. Sambil nunggu nasinya mateng, campur tuna. Ini aku pakai yang spicy, terus tambahkan mayones. Siapkan kimchi dan potong kecil-kecil. Masukkan ke adonan tuna dan aduk-aduk sampai rata. Dadah, nasinya mateng. Lihat aja bersih dan pulen. Ademin dulu, terus baru kasih minyak wijen biar wangi. Masukkan adonan tuna dan campur sampai benar-benar merata. Ambil seaweed panggang terus masukkan ke dalam kantong plastik. Remes-remes sampai benar-benar hancur. Taruh sesendok makan adonan tuna, kemudian buletin sampai menjadi bola-bola. Campurin ke seaweed, balur-balur sampai benar-benar merata. Udah jadi deh tuna kimchi balls, so yummy. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Masih punya banyak daging kurban tapi bingung mau dibuatin apa? Nah mumpung Inces kangen menu yang satu ini, waktu itu pernah aku ajak ke Blok M makan gultik dan dia tuh suka banget. Jadi kita buat yuk. Pertama siapin bahan-bahan untuk bumbu halusnya udah aku tulis di video ya. Ini pakai magic chopper CH200 dari Mito Chiba, 3 mata pisau yang super tajam, jadi sekali hempas langsung halus. Mari gitu kita tumis bahan-bahan bumbu cemplungnya, terus tambahin bumbu halus tadi, oseng-oseng sampai mateng dan wangi. Masukkan daging, kalau dagingnya mau direbus dulu monggo, tapi aku lebih suka yang kayak gini. Tambahkan air dan kaldu blok rasa sapi. Mari gitu tinggal dimasak sampai dagingnya empuk. Kalau udah empuk baru tambahkan santan, garam sama gula. Aduk rata dan masak sampai mendidih. Udah jadi deh gultik ala Blok M atau ala Miskut ya. Anyway, sajikan dengan nasi, tambahin kerupuk, sate-satean dan bawang goreng. Rasanya tuh mantep banget. Tapi aku lupa pakai cabenya kebanyakan jadi pedesan buat si Inces. Biarin deh belajar makan pedes. Yuk cobain resepnya. Mangga apa yo ini gede banget, mangganya Thanos tuh.
Mangganya aku beli dari Singapura, harganya $4 sebiji atau sekitar 45.000. Yuk kita kupas, tapi pisaunya gak landep. Aku mau pamer pisau baru, Neo Blade non-stick coating dari Stand Cookware. Satu set udah free chopping board, ada 6 pieces, 4 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau. Ini karena non-stick jadi gak lengket dan tajam banget. Desainnya lucu, gemoy, warnanya juga cakep. Worth it banget buat harga 219.000. Ternyata manis loh, lauk-lauk. Kayak kerupuk, Rek. Ambune kayak mangga muda, tapi rasanya gak kayak mangga muda. Kayak apel gitu loh, enak. Enak. Aku suka kayak tak kecut. Kira-kira di Sarina aku jajan apa dan habis berapa nih? Tujuan pertama langsung ke Sari-Sari, soalnya kalau kesiangan ntar banyak yang habis. Jualannya tuh aneka kue dan jajanan pasar, harganya sih murah-murah tapi rasanya sih rada kurang ya. Anyway, ini beberapa yang aku beli, bayarnya segitu, cukup murah sih. Lanjut ke food court buat makan, beli kerupuk Sultan harganya 38.000 Bok, sama tahu gejrot, nggak tahu lupa berapa. Kangen masakan Surabaya jadi aku beli lontong kikil sapi sama semanggi Bok, harganya luar biasa. Semanggi sauprit harganya 55.000, itu gurung termasuk teks yo. Rasanya be aja, nggak se-fresh yang di Surabaya. Ya cukup sekali aja. Untungnya lontong kikil masih wajar dan rasanya enak. Ini memang langgananku, biasa aku beli di pasar BSD, cuman harganya nggak sak ngene yo. Nah ini aku pergi sama Mak Rempong, tukang makan. Buat dessert aku beli honey spoon es krim 2 scoop, harganya cuma 55.000, sama kayak semanggi, tapi mendingan mangan ini kira daripada makan semanggiku. Nah sebelum pulang aku beli angsle, ini susah cari di Jakarta dan si Om Bujo suka, harganya masih wajar lah.